Kalau kalian udah masuk di season ketiga Conquest Season, di sini menghadirkan lagi guys, itu ada UR Palmon Fire baru bernama Sunplume. Nah, ini kalian bisa dapatkan di world map dan kalian menggunakan master packager, tapi dengan catatan untuk toleransi kalian itu udah mencapai 1000. Nah, gimana caranya meningkatkan toleransi? Kalian bisa lihat aja di video aku sebelumnya, sudah pernah aku bahas ya. Nah, begitu aku lihat skillnya guys, di sini ada satu hal yang menarik yang menjadi perhatian, yaitu satu skill ini guys, itu tetap akan aktif berjalan di seluruh tim kalian, walaupun Sunplume ini nggak kalian deploy ataupun kalian ikutkan ke dalamnya battle. Ini mekanik yang sangat langka ya, jadi di sini menarik untuk kita akan bahas, kita akan bakal analisa lengkap kenapa Sunplume ini mungkin lebih worth kalau nggak dimasukkan ke dalamnya squad daripada kita jadikan dia sebagai DPS. Oke, pertama-tama kita akan lihat untuk Sunplume sebagai UR Palmon, elemennya Fire. Nah, di sini untuk Sunplume guys, itu kalian enak bisa kalian capture kalau selama toleransi kalian udah mencapai 1000 ya. Oke, kita lihat guys, awal-awal adalah ini Palmon bukan mythic ya. Ini UR biasa. Pada saat dia di level 350 itu attack-nya udah mencapai 80 ribuan guys, dan defense-nya itu 13.000 dan HP-nya ini 11 juta. Oke, untuk attack 80.000 ini termasuk solid ya. Lalu untuk HP-nya ini cukup bertahan kalau kita letakkan dia di bagian frontline, tapi defense-nya guys sayangnya ini cuma 13.000. Ini kelemahannya Palmon ini. Jadi dia memang bukan tank. Kalau kalian tempatkan dia di frontline, ya butuh perlindungan dari tank lainnya guys. Nah, kita lihat untuk combat powernya bisa mencapai 6,2 juta di level 350 tanpa bentuk evolutionnya, dan Palmon ini memang belum ada evolutionnya guys. Jadi secara angkanya ya wajar lah untuk UR non mythic ya. Oke, di sini kita akan bahas untuk skillnya. Kita lihat untuk skill yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini ada Solar Flare. Ini skill guys, itu melempar bola api yang damage-nya itu bisa mencapai 555% ke single target. Nah, kalau kalian mau naikin lagi itu bisa, kalian bisa lakuin full ascension ya. Itu bisa memberikan efek damage plus 270%. Jadi totalnya ya kurang lebih 825% guys. Nah, untuk skill ini skill pembukaan yang menurutku cukup solid tapi straightforward. Lalu untuk skill kedua, di sini ada Scorching Rune. Nah, ini sebagai skill nook utamanya dari Palmon ini ya. Jadi untuk damage-nya itu bisa mencapai 5346,5% ke single target guys. Ya, jadi kalau kita lihat angkanya yang tinggi ini tuh kayak setara dengan skillnya dari Sylvira, namanya Sylvira Apps. Itu dari Water Class. Nah, kalau ini dari Fire Class-nya guys. Nah, untuk Scorching Rune ini adalah boss killer dan tank killernya yang efektif ya. Jadi kalau ada satu frontliner lawan yang XP-nya itu besar, nah inilah jawabannya guys dari Fire Team, dari skillnya Scorching Rune. Oke, sekarang kita lihat untuk skill ketiganya ya. Ini ada Blessing Motivation. Nah, ini bagian yang paling unik guys. Oke, di sini kita akan lihat ya untuk Palmon Pet XP-nya. Itu bisa plus 100%. Nah, ini yang berbeda dari semua Palmon lainnya. Ya, lalu juga dia bisa menambahkan plus 10% critical rate ke semua Palmon tanpa harus di-deploy. Skill ini udah aktif, guys. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk Palmon Pet XP itu outputnya plus 100%. Jadi itu digandakan gitu, guys. Nah, Palmon Pet XP itu kan dipakai untuk kalian menaikkan level dari Palmon kalian. Nah, jadi untuk percepatan dari levelingnya itu bisa menjadi lebih cepat kalau kalian fokus di Palmon ini. Nah, sedangkan guys yang terjadi kan sekarang untuk level lalu Palmon XP itu kan aku rasa sih udah cukup lumayan banyak ya kalau kita bisa dapat ya. Jadi kalau dinaikin 2 kali lipat ya efeknya juga lumayan. Jadi di sini aku gak terlalu fokus di Palmon Pet XP-nya, tapi aku akan lihat dari critical rate-nya ini bisa naik 10% ke semua Palmon. Itu guys yang kita lihat guys, itu uniknya. Nah, artinya kalian itu nggak perlu guys masukin si Sunplume ini ke dalamnya
squad kalian, ikutin dia ke dalamnya battle. Jadi kalian bisa menikmati dua efek ini secara sekaligus. Ya kalau aku sih ya aku biarkan dia duduk di luar aja sih guys. Karena kan buffnya ya juga tetap jalan di seluruh tim kita ya. Dengan full ascension, critical naiknya. Ini untuk skill yang ketiga itu bisa naik plus 5%. Jadi totalnya 15% dan untuk Palmon Bad XP-nya itu outputnya bisa plus 50% lagi. Jadi totalnya 150% guys. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Kenapa kalau Palmon ini tuh lebih worth-nya itu di luar squad aja. Ini yang bikin Sunplume ini unik secara strategis ya. Kebanyakan Palmon itu kan kita masukkan ke dalam squad biar bisa memberikan value untuk squadnya itu sendiri guys. Nah sedangkan dia ini tuh pengecualian langka. Jadi dia itu bisa memberikan value walaupun kalian gak masukkan dia ke dalamnya squad. Nah ini kita akan bakal bahas guys untuk dua skenario gimana cara pakai dari Sunplume ini. Oke, untuk skenario A itu jika kita nggak deploy sama sekali ya, kita akan biarkan dia di luarnya squad. Apa yang terjadi di sini untuk skill ketiganya namanya Blessing Motivation. Itu untuk semua Palmon bisa mendapatkan tambahan buff critical rate 10%. Nah, ditambah lagi guys, ini Palmon Bad XP-nya itu bisa double, jadi naiknya 100%. Dengan catatan belum di full ascension ya. Nah, kalian di sini nggak bakalan kehilangan slot apapun untuk squad kalian dan buffnya ini tetap berjalan selama 24 jam penuh guys ya. Kalau kalian mainnya 24 jam ya. Nah, sekarang untuk skenario yang B, jika kita masukkan dia ke dalam squad sebagai DPS. Nah, di sini untuk skill 1 dan skill kedua yang kita tahu nih dia ini adalah single target. Nah, ini termasuk single target nuke guys kalau menurut aku ya. Jadi Sunplume ini bisa kalian letakkan di bagian belakang atau backline. Dan untuk scorching rune-nya ini kan 5346,5%. Ini sebagai finish of target HP yang besar guys. Jadi untuk teman-teman yang kebanyakan player yang squadnya udah penuh dengan unit yang kuat ya, kalau aku sih akan memilih skenario yang A. Itu adalah pilihan yang terbaik karena pasti buffnya itu tanpa mengorbankan slot. Sekarang kita lihat sinerginya Sunplume dengan semua elemen. Gimana nih jadinya? Oke, kita lihat ya guys ya. Sunplume itu kan sangat spesial guys, karena adanya dia itu untuk menambahkan critical rate buffnya itu nggak terbatas sama fire doang, tapi bisa berlaku ke semua elemen secara sekaligus. Oke, kita mulai dari water team terlebih dahulu. Di sini ada Ninjam dan ada Lucidina. Nah, ini mereka berdua itu bergantung pada damage spike langsung guys. Jadi kalau dia mendapatkan plus 10% critical rate tambahan, ya tentu sih efeknya lumayan berasa ya. Lalu kita lihat untuk dari tim electric team ya. Di sini ada Mentelere. Nah, Mentelere guys, itu dia memiliki skill namanya Stinging Spark, itu bisa plus 30-40% critical rate. Nah, jika kita bisa menambahkan dia 15 atau 10% ya dari Sunplume, itu untuk critical rate-nya bertambah lebih besar lagi, itu bisa mendekati cap guys. Nah, ada satu Palmon lagi yaitu Thundertooth ya. Ini kan attack speed-nya tinggi guys. Jadi kalau makin sering menyerang berarti makin sering critical. Ya, kalau ditambah 10-15% lagi ya lumayan terasa guys. Oke, sekarang kita lihat dari art team ya. Nah, di sini ada Root Warden. Oke, dengan primal siginya itu guys, akurasi buff ya, itu kalau plus 15% atau 10-15% tergantung kondisi dari skill blessing motivation-nya si Sunplume ya. Kalian udah mencapai seberapa, tapi kalau udah maksimal ya 15% critical rate. Nah, ini bisa memperkuat output damage-nya si Root Warden. Nah, sekarang kita lihat dari elemen yang terakhir yaitu Fire Team. Nah, ini kan kandangnya dari Sunplume-nya sendiri ya. Oke, di sini ada Hufrit. Nah, Hufrit nih kalau bentuknya evolution-nya bernama Soulhorn, dan ada satu lagi yaitu Escavier.
Ya, ini langsung profit guys dari critical rate yang lebih tinggi guys ya. Jadi efeknya tuh berasa. Jadi satu Palmon yang kalian dudukkan di luarnya squad atau kalian nggak deploy dia, itu buffnya dari 4 elemen ini bisa memberikan dampak secara sekaligus guys. Ini yang nggak ada di Palmon manapun sebelumnya ya. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke bagian apakah Palmon ini worth untuk dikejar atau tidak. Sunplume worth dikejar nggak ya? Kalau jawaban aku sih worth dikejar guys, tapi dengan ekspektasi yang tepat. Karena Sunplume ini bukan Palmon yang bisa menentukan kemenangan secara langsung ya. Apalagi kalau kalian udah mendapatkannya itu langsung kalian berekspektasi, oh squad kalian jauh lebih kuat banget. Enggak juga guys. Langsung kalian pakai battle, oh langsung kuat, enggak. Semuanya melalui progres. Karena Sunplume ini tuh termasuk Palmon investasi jangka panjang. Kalian harus naikin levelnya dulu, kalian harus naikin skillnya dulu, kalian harus full ascension, baru itu global buffnya itu bertambah besar. Nah, kita lihat kalau kita gak deploy dia, itu kan bisa memberikan Palmon XP output 100%. Jadi buat teman-teman yang lagi grinding leveling Palmon, kalau ada Sunplume, tentu sih grinding kalian bisa menjadi lebih cepat lagi ya. Nah, kalau buat Palmon lainnya yang untuk semua elemen, ini kan dengan adanya critical rate plus 10%, kalau full ascension bisa 15%. Tentu ini termasuk passive income yang menurut aku sih gak ada biaya slotnya, karena kan ini dia nggak selalu harus kalian masukkan ke dalamnya squad. Nah, gimana kalau kita masukkan ke dalamnya squad ya, itu ada Scorching Rune, ini kan bisa memberikan 5346%. Ya, ini tuh termasuk variabelnya dari DPS. Jadi kalau kalian letakkan di bagian background dia ya. Nah, untuk Sunplume guys, dia itu bukan pure utility yang useless kalau kalian pakai untuk battle. Sekarang kita lihat untuk prioritasnya ya. Kalau kalian kejar Sunplume itu lebih baiknya setelah core kalian itu udah solid ya. Semisal kalau kalian menggunakan Dolphin, Kung Pao, Beterina, dan unit core lainnya. Nah, kalau kondisinya belum optimal guys, lebih baik kalian selesaikan itu dulu. Nah, Sunplume itu adalah tier keduanya, tapi ya impactful gitu. Kalau kalian punya core unitnya udah solid. Nah, itulah kenapa dia itu bukan menentukan kemenangan secara langsung. Kalau core unit kalian belum solid, adanya Sunplume itu bukan berarti kalian langsung jadi kuat ya. Kalau sudah solid, Sunplume ini sebagai penambah lagi guys. Dan satu catatan penting guys, ini cuman sayangnya sih guys, Sunplume ini tuh belum ada bentuk evolutionnya. Itu aja. Tapi sih kalau firasatku ya nanti updatean ke depannya Sunplume ada bentuk evolutionnya sih. Nanti kalau udah ada updateannya nanti bakalan aku akan bahas lagi guys untuk evolutionnya ya. Ya semoga aja sih cepet hadir guys untuk bentuk evolutionnya ya, biar Sunplume ini semakin kuat. Itulah guys untuk reviewnya dari Sunplume sebagai UR Palmon Fire Element. Nah, ini Palmon yang cukup menarik. Dia memiliki passive skill yang bisa global buff dan juga berpengaruh kepada kecepatan grinding leveling Palmon kalian. Nah, menurut kalian apakah Palmon ini kalian ingin kejar apa enggak? Ataukah kalian ntar aja deh ngejar UR Palmon ini? Coba deh kalian isikan aja di kolom komentar ya. Aku ingin tahu tanggapan kalian guys. Dan juga ini Palmon baru adanya di season ketiga ya. Jadi buat teman-teman yang masih di season 1 atau di season kedua ya kalian sabar aja guys. Anggap aja ini sebagai teaser buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, kalian bisa subscribe dan jangan lupa guys aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update yang terbaru. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.